Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mas yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung di perkuliahan kecocokan model. Insya Allah ini kecocokan model yang kedua ya, bagian kedua. Yang kemarin sudah kita pelajari kecocokan model untuk teori respons, model teori respons butir dengan menggunakan Q kuadrat dari Yen. Mohon izin share screen. Ya, insya Allah ini kita akan lanjutkan dengan membuktikan gitu ya kecocokan model atau mengetahui kecocokan model dengan menggunakan grafis. Mbak Mas yang saya hormati, kalau kemarin kita sudah menentukan kecocokan model dengan Q kuadrat, jadi di sini 0101 merupakan pola respons siswa, kemudian ini untuk butir 8, kemudian Z1 itu merupakan kemampuan hasil estimasi dengan model RAS gitu ya. Kemudian ini 0,04 itu merupakan tingkat kesulitan butir ke-8. Kemudian kita review dulu dari seluruh kemampuan peserta ini, siswa atau responden itu kita kelompokkan menjadi 10 rentang, masing-masing kemarin 8 orang ya. Kemudian kita kategorikan untuk yang menjawab 0 proporsinya sekian, untuk yang menjawab 1 proporsinya sekian, atau yang 1 ini kita sebut sebagai P, kemudian yang menjawab 0 kita sebut sebagai Q. Kemudian expected-nya kita hitung dengan menggunakan probabilitas pada menggunakan model RAS. Kemudian kita hitung ini Q kuadrat statistik dari Y-nya, kemudian nanti peroleh sekian. Nah, kemudian Q kuadrat tabel sekian, Q kuadrat hitung 10. Nah, karena 10 kurang dari 16, maka model cocok begitu ya. Insya Allah ini kita gunakan untuk menentukan juga dengan grafik gitu. Jadi pada dasarnya seperti ini. Nah, insya Allah nanti kita praktekkan ya. Rata kemampuan itu yang tadi ya kita peroleh untuk probabilitas yang menjawab 0,125 kemampuannya negatif 1, sekian. Negatif 1, sekian itu kita peroleh dari rata-rata gitu, rata-rata yang 8 orang tiap kelompok tadi yang kita gunakan dari perhitungan ketika kita menghitung Q kuadrat statistik dari Yen. Kemudian ini kita pasangkan untuk rata kemampuannya sekian, kemudian observe-nya sekian, expected-nya sekian. Nah, kemudian di sini kita bikin kurva karakteristik mulai dari -4, theta -4 sampai theta +4. Yang ini yang biru, ini merupakan kurva karakteristiknya. Kemudian titik-titik ini, negatif 1,4 itu tetanya, kemudian proporsinya 0,125 itu kita letakkan di sini ya. Sebentar. Kita gunakan pen. Gitu ya. Ini kan negatif 1,4. Kemudian observe-nya itu 0,125, kita peroleh di sini negatif 1,4 di sekitar sini. Kemudian observe-nya itu 0,125 sekitar sini. Nah, ini merupakan titik, ini ya. Ini merupakan
titik ketika minus 1,4, kemudian probabilitas menjawab benarnya 0,125. Di sini merupakan probabilitas hasil observasi, di mana ini kita peroleh menggunakan data real. Kemudian kita pasangkan lagi negatif 1,16, negatif 1,16 di sini. Probabilitasnya 0 di sini. Kemudian negatif 0,6, 0,125, 0,6 di sini. 0,6, 66, 0,125 di sini. Kemudian negatif 0,3 di sini, ininya 0 ya, 0 lagi. Kemudian ketika theta negatif 1,25, negatif 1,26, 1,26 sekitar sini, probabilitasnya 0,25 di sini. 0,29 mendekati 0,3 di sini, 0,375, 0,375 di sini. Tetanya 1,02, probabilitasnya 0,875. 0,875, sekitar sini ya. Kemudian 2,1 probabilitasnya 0,8, 2,1 probabilitasnya 1 di sini. Jadi yang ini, nah sekali lagi saya ulang. Nah, ini kan setiap kelompok itu kan ada tetanya. Teta setiap kelompok yang sudah diurutkan kemarin itu kan dari seluruh peserta kita bagi menjadi 10 kelompok yang rata-rata sama. Nah, satu kelompok ini isinya 8. Kemudian rata-rata kemampuannya minus 1,4. Nah, ketika rata-ratanya minus 1,4, nah kita hitung di sini proporsi yang menjawab benar itu kan hanya 1/8 atau 0,125. Jadi kita hitung proporsi menjawab benar di sini kita tuliskan. Kemudian minus 1,67, minus 1,67 dan seterusnya kita rata-rata hasilnya 1,4. Nanti kita rekap menjadi seperti ini. Kan ini ada 10 kelompok. Kemudian ini proporsi menjawab benar dengan menggunakan data observasi. Kemudian yang ini modelnya. Nah, kita akan membuat semacam prediksi gitu ya. Nah, ini prediksinya itu menggunakan model RAS, sementara yang titik-titik ini menggunakan data observe. Nah, seperti halnya pada model linier. Nah, kalau kita menggunakan error gitu ya, ada error. Jadi kalau misalnya ini kan data hasil observasi. Nah, sementara ini kan prediksinya. Nah, prediksi sama observasi itu kan ada errornya. Di sini juga prediksi sama observasi ada errornya. Yang bulat-bulat yang ditulis itu observasi ke model, ini ada errornya, ini ada errornya, ini juga ada errornya, ini ada errornya, ini ada errornya. Semakin besar errornya, nah seperti ini, nah berarti belum tentu ini merupakan model yang paling cocok dibandingkan model yang lain. Nah, cara ini, nah itu mirip seperti ketika kita menggunakan
ini ya, menggunakan, ini balik ke sini, menggunakan garis regresi. Kalau ini prediksinya itu yang merupakan regresi linear, regresi garis lurus. Titik-titik ini merupakan titik-titik dengan menggunakan data real, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ketika titik-titiknya itu mendekati prediksi, nanti errornya itu makin kecil. Nah, seperti juga yang di sini tadi. Nah, yang di sini semakin titik-titiknya itu semakin dekat dengan garis prediksi, maka errornya semakin kecil gitu. Kemudian, nah kita kalau yang tadi, yang ini kan menggunakan model satu parameter. Kita bisa menggunakan cara yang sama itu dengan menggunakan model yang lain, misalnya model 2PL dan 3PL. Yang ini, nah ini contohnya, ini menggunakan butir nomor 15 ya, untuk model 1PL. Di sini kelihatan ya, ini yang titik-titik, ini observasi, hasil observasi. Kemudian yang garis ini, yang kurva ini, merupakan model, ini prediksi untuk kurva probabilitas theta dengan menggunakan model satu parameter. Jadi di sini kelihatan. Kemudian ini softwarenya menggunakan software Bylog ya. Jadi hanya alat saja, jadi kita mau pakai software apapun bisa. Nah, insya Allah kita juga bisa menggunakan software yang lain, misalnya Maple gitu ya, untuk memposisikan titik-titik dan garisnya. Kemudian ini kalau kita ulang butir 15 sama, tetapi kita menggunakan 2PL. Gini. Jadi dari sini kelihatan errornya ya. Dibandingkan dengan yang model 1PL tadi, nah ini menjadi semakin dekat antara observasi dengan prediksi. Observasinya titik-titik ini, prediksinya yang merupakan kurva ini. Nah, dari sini kelihatan bahwa titik-titiknya itu semakin dekat dengan kurvanya, yang berarti model 2PL menjadi lebih baik dibandingkan 1PL. Sekarang kita coba hal yang sama untuk butir yang 15 dengan menggunakan 3PL. Nah, di sini kita peroleh titik-titiknya menjadi semakin dekat lagi. Nah, ketika pada kasus ini butir 15 dianalisis dengan 1PL, 2PL, dan 3PL dengan menggunakan grafik, ya. Grafik itu melihat tadi titik-titik hasil observasi dengan prediksi. Ketika observasinya, hasil observasi dan prediksi itu semakin kecil, nah kita bisa melihat bahwa data kita itu untuk butir 15 ini paling cocok itu dengan model 3 parameter. Nah, dari sini kita bisa membuat tabel gitu ya, dari ketiga model yang paling cocok, nah pada gambar tadi model 3PL. Jadi butir 15 paling cocok menggunakan model ini, model logistik 3 parameter gitu. Ini baru butir 15. Untuk butir-butir yang lain kita ulangi. Butir nomor 1, butir nomor 2, dan butir seterusnya. Karena kita punya 40 butir, kita bisa membuat seperti ini untuk 40 butir, atau kalau misalnya butirnya 30 ya 30, atau untuk N butir ya. Nah, seperti ini contohnya, ini contoh untuk 30 butir. Butir 1 itu cocok dengan 3PL. Butir 2 cocok dengan 3PL dan seterusnya. Ternyata butir 10 cocok dengan 1PL. Butir 11 cocok dengan 2PL dan seterusnya. Nah, terus kita jumlah. Ternyata data kita dari 30 butir ini, 4 butir yang cocok dengan 1 parameter, 6 butir cocok dengan 2 parameter, 20 butir cocok dengan 3 parameter. Nah, dari sini kelihatan ternyata yang paling cocok itu ketika kita menganalisisnya dengan model 3 parameter. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa untuk model 1PL, 2PL, 3PL menggunakan
grafis, nah kita bisa menyimpulkan bahwa model data, model analisis yang paling cocok untuk data kita adalah model analisis dengan 3 parameter gitu. Sebenarnya ini bisa kita jadikan alternatif untuk judul skripsi ya, misalnya metode kuadrat terkecil untuk menentukan kecocokan model dengan kurva karakteristik gitu ya. Nanti metode kuadrat terkecil bisa dielaborasi lagi. Nah, ini hanya salah satu clue saja. Kemudian, ini untuk untuk dengan menggunakan grafis. Nah, sebenarnya ada keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakan metode grafis ini ya. Kalau misalnya dengan grafis ini, ketelitian itu hanya ditentukan oleh mata ya. Jadi, oh ternyata lebih besar mana, lebih kecil mana. Kecuali kalau pakai ada metode least square atau apa gitu ya. Mean square of error dan seterusnya kita bisa estimasi. Dari sini sebenarnya untuk cara grafis, karena tergantung dari penglihatan kita, makanya ketelitian sangat menentukan. Itu merupakan salah satu kelemahan dari metode grafis ini. Berbeda dengan yang Q kuadrat kemarin, kalau Q kuadrat itu kan benar-benar fix uji hipotesisnya. Nah, tetapi di sini ada keunggulan. Nah, kita tidak tergantung ukuran sampel. Nah, berbeda dengan Q kuadrat. Insya Allah nanti kita bahas pas kita membandingkan model ya. Ini contohnya, nanti mas-mas dan mbak-mbak bisa mencoba seperti ini untuk butir yang lain gitu. Mencoba seperti ini untuk butir-butir yang lain. Ini baru butir nomor 8 tadi ya, yang kita coba ya. Nanti butir nomor 1, nomor 9, dan seterusnya ada 30, baru kita coba 1 butir saja. Kemudian kita lanjutkan dengan kecocokan model ya, membandingkan kecocokan model dengan ini ya. Ini merupakan lanjutan juga. Jadi kalau kemarin itu kita mengakses kecocokan model dengan Q kuadrat dari Yen seperti ini. Kemudian dari semua analisis, kalau misalnya kita sudah mencoba model 1PL yang kita praktekkan kemarin baru 1PL, Mas dan Mbak bisa mencoba untuk model 2PL dan model 3PL. Nah, kalau misalnya analisis mau dilakukan untuk semua model, nah pasti kita juga akan bertanya model manakah yang paling cocok gitu ya, gitu, yang paling cocok dengan data kita. Mirip seperti cara grafis tadi, gitu, diakses dulu tiap-tiap model. Jadi misalnya kita sudah mencoba untuk model 1PL atau model RAS misalnya. Kemudian kita rekap, ternyata dari sekian butir ini, nah kan ada derajat bebasnya, ada Q kuadratnya, ada Q kuadrat tabelnya. Ternyata model data kita itu yang cocok dengan 3PL ada sekian, yang tidak cocok sekian. Nah, ini kita rekap untuk setiap model. Nah, dari rekapan setiap model itu kemudian kita membuat summary. Nah, kita bandingkan kecocokan 3 model, kemudian kita pilih yang cocoknya paling banyak, kemudian dari cocoknya yang paling banyak itu dipilih model yang terbaik untuk ini ya, untuk data kita. Contohnya dari sini kita lihat status cocok tidak cocoknya, kemudian kita copy paste di sini. Nah, untuk model 1PL yang cocok hanya 2. Untuk model 2 parameter yang cocok hanya 7. Untuk 3 parameter yang cocok 12 gitu ya. Yang tidak cocok banyak. Nah, dari sini kelihatan bahwa yang paling banyak data kita cocok itu dengan model 3PL. Nah, jadi di sini kita simpulkan model yang cocok 3PL. Nah, jadi semakin banyak parameternya, nah ada kemungkinan semakin cocok ya, karena sudah kita bahas kemarin,
Model 2PL itu merupakan kasus khusus dari model 3PL. Model 1PL juga merupakan kasus khusus dari 2PL dan 3PL. Jadi untuk model 1PL dan 2PL itu yang cocok lebih sedikit dibandingkan dengan model yang 3PL. Nah, kemudian ada keunggulan dan kelemahan menggunakan statistik kuadrat ya. Keunggulannya berbeda ketika kita menggunakan yang tadi, model linier. Kalau menggunakan Ki kuadrat, ini hasilnya jelas gitu ya, tegas, menerima atau menolak H0. Nah, H0 itu model cocok, H alternatif model tidak cocok. Jadi menerima dan menolak H0-nya itu jelas. Tetapi di sini untuk Ki kuadrat juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu agak banyak. Ki kuadrat itu sangat sensitif terhadap ukuran sampel. Jadi semakin besar ukuran sampel, jadi kalau ukuran sampelnya diperbesar atau ditambah N-nya, nilai Ki kuadrat makin besar. Kalau nilai Ki kuadrat semakin besar peluang menolak H0. Makin besar menolak H0 berarti makin banyak butir yang tidak cocok dengan model gitu. Nah, ini kelemahannya. Makanya antara model yang tadi analisis menggunakan Ki kuadrat sama analisis dengan menggunakan grafik seperti tadi sering dikombinasikan untuk mengetahui model mana yang paling cocok gitu ya. Kemudian ini ada peluang juga untuk melakukan penelitian skripsi. Nah, dengan menggunakan studi simulasi misalnya, kita bisa mengetahui apakah ada pengaruh ukuran sampel terhadap kecocokan model pada analisis data menggunakan teori respons butir. Kemudian kalau menggunakan data empiris, perbandingan kecocokan model menggunakan statistik kuadrat dari Yen dan misalnya dari Miss Levy and Bock gitu. Yang tertarik untuk menulis ini bisa menghubungi saya, nanti kita bisa kerjakan lebih awal, nah semoga bisa lulus lebih cepat. Kemudian setelah ini ya, insya Allah kita akan coba latihan membandingkan kecocokan model dengan menggunakan Ki kuadrat, menggunakan R ya. Insya Allah kita praktekkan dulu, kita analisis seperti tadi, kita analisis data dengan 1PL, 2PL, dan 3PL. Kemudian kita buat kecocokan seperti ini. Mana yang cocok, mana yang tidak cocok untuk tiap model. Kemudian kita rekap dan kita simpulkan. Nah, insya Allah kita coba dengan R ya. Kita masih menggunakan data matematika. Sebentar yang ini. Contoh 2 kalau nggak salah. Ya ini. Ini ada 40 butir. Ini datanya. Ada 40 butir. Kemudian datanya sudah data dikotomi. Kalau nggak salah ada 76 siswa. Ya, kita pakai R. Ya. Seperti biasa kita change directory dulu, file, change directory, data saya ada di PC, di C, saya beri nama my study. Kemudian, oke. Setelah change directory, kita mau menggunakan teori respons butir, kita aktifkan dulu library LTM. Kemudian dari library LTM, nah kita namai datanya ya. Datanya mohon maaf kita namai dengan matematika karena memang data matematika. Kemudian kita definisikan untuk masing-masing ini ya, masing-masing variabel kita baca. Masing-masing butir kita baca dulu butir 1 sampai 5. Habis itu butir 6 sampai 10.
Kemudian butir 11 sampai 15. Butir 20 sampai 25. 20. Sebentar. 11 sampai 15, 16 sampai 20. Kemudian 21 sampai 25. 26 sampai 30. 31 sampai 35. 36 sampai 40. Enter. Nah, kemudian untuk rasnya kita namai matematika 1 PL ya. Kita panggil koefisiennya. Nah, sebenarnya koefisien kita nggak perlu aja, kita hanya meyakinkan modelnya ras ya. Nih benar ya, 1 parameter. Ini 1 parameter. Nah, kemudian kita gunakan ini item fit untuk melihat kecocokan modelnya. Sebenarnya ini yang kita perlukan, kecocokan modelnya ya. Ini. Nah, di sini kita peroleh Q kuadratnya ini, probabilitasnya ini. Nah, bisa kita tandai ya, atau bisa kita langsung rekap. Kalau Q kuadratnya itu di sini, probabilitasnya itu ini signya ya, signya itu kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kita cek yang signya kurang dari alfa ini, butir nomor 31. Kita pilih alfa 0,05 misalnya ya. Kemudian, hanya 1 butir aja. Butir nomor 31 doang yang tidak cocok. Ya. Gitu ya. Atau kita rekap coba Excel. Ini nomor 1 sampai berapa? 40. Kelebihan. Terus ini model 1 PL ya. Di sini yang tidak cocok hanya nomor 31. Cocok. Dan seterusnya cocok. Nah, yang tidak cocok hanya nomor 31. Nomor 31. Tidak cocok. Nomor butir ya. Kemudian kita coba cara yang sama untuk 2 PL dan untuk 3 PL. Nah, kita untuk 2 PL, kita ini dulu. Nah, masih sama matematika. Kita gunakan LTM. Ini.
Kita gunakan matematika, kita panggil matematika 2PL untuk apa? Ini bukan kecocokan modelnya ya. Di sini baru parameter butir, yakni item difficulty, tingkat kesulitan sama daya pembeda. Nah, kemudian kita gunakan ini item fit ya. Itu untuk melihat kecocokan modelnya. Perlu waktu. Nah, di sini kelihatan. Sama seperti tadi, model cocok jika sig lebih dari alfa. Kita pakai alfa 0,05. Ini cocok semua. Turun cocok semua. Nah, ini ada butir nomor 40, tidak cocok. Ya. Kita balik lagi ke Excel-nya di sini. Ini cocok semua. Yang tidak cocok butir nomor 40. Enggak ke copy. Ya. Ctrl V. Ya. Kita drag. Yang nomor 40 kita ubah karena nomor 40 tidak cocok. Ya. Nah, kita ulang untuk 3PL. Ya, kita masih pakai LTM. Untuk 3PL kita definisikan dulu. Kita definisikan. Kok ada warning? M3PM. Oh ya, untuk pada kasus ini matriksnya, matriks Hessiannya tidak definite positif, jadi hasilnya tidak stabil. Nah, jadi memang ini hanya kurang ya pada kasus ini. Jadi untuk data yang ini kan hanya 76 siswa, jadi memang kurang. Jadi kalau misalnya mau menggunakan data yang lebih besar bisa digunakan gitu ya. Itu nanti kita bisa mencoba menggunakan data yang lebih besar untuk pada kasus ini. Nah, sama-sama ya kita bisa menyimpulkan. Nah, malah dapat contoh yang bagus. Nah, pada kasus ini 1PL itu ada 39 butir yang cocok. Kemudian pada 2PL juga ada 39 butir yang cocok. Ini contohnya. Nah, untuk yang 3PL datanya tidak konvergen karena matriksnya ya gitu. Tidak bisa stabil. Nah, karena salah satunya penyebabnya adalah N-nya hanya 76, jadi kurang. Nah, itu contoh membuktikan atau menganalisis kecocokan model mana yang paling cocok. Nah, Mbak-mbak dan mas-mas juga bisa mencoba ya dengan cara yang grafis tadi. Dengan cara yang ini, ya, dengan ini. Nanti bisa kemudian membuat dari butir-butir semua yang ada itu model mana yang paling cocok. Nah, kemudian kita bisa memilih dan menentukan model yang terbaik. Nah, kemarin masih ada data yang 100 butir itu ya. Mbak-mbak dan mas-mas bisa mencoba. Nah, semoga tutorial ini membantu untuk memilih kecocokan model parameter butir gitu ya, yang paling cocok dengan data kita. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan
uji asumsi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.